siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka tugas guru penggerak, di mana bahwa kita untuk mengharapkan bantuan pikiran, boleh juga moralnya juga. Nah ini marilah kita sama-sama mengikuti acara ini dengan seksama. Yang kedua, selawat serta salam kita selanjutnya kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Tidak memperpanjang lebar khotimah, sebelum acara kita mulai, baiklah kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan, di mana sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita yang akan disampaikan oleh Bapak Sambil. Pada Bapak Sambil, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD 9 yang Kiri, dan yang saya hormati juga Ibu Wilayah sebagai guru penggerak angkatan 11. Kemudian selamat kita salam tidak dengan dosanya kita ucapkan buat pimpinan alam kita dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, di sekolah kita memiliki seorang guru penggerak yang mana kita tahu bahwa guru penggerak ini tugasnya sebagai guru penggerak sangatlah berat, sangatlah besar. Jadi tidak sembarang orang yang bisa menjadi guru penggerak ini, harus menyisip tentunya ibu-ibu yang masih muda yang masih punya kesempatan bisa untuk kedepannya nantinya kalau ada program menjadi guru penggerak, bermotivasi dengan adanya salah satu daripada guru penggerak yang ada di sekolah kita ini. Harapan saya dengan adanya guru penggerak di sekolah kita ini tentunya akan membawa yang arah positif terhadap anak didik kita yang ada di sekolah ini. Tentunya tidak dapat juga Bapak Ibu dalam guru penggerak ini untuk bisa berkolaborasi dengan guru penggerak dan juga memberi saran, masukan serta yang positif gitu ya. Yang mana kita namanya manusia pasti punya kekurangan ya, kita tidak sempurna gitu. Kekurangan itu pasti ada, tapi bisa kita imbangi atau kita kurangi dengan sama dengan cara berkolaborasi. Jadi dengan adanya guru penggerak ini nanti aura di sekolah kita ini tentu lebih baik lagi, sama dalam menyampaikan ilmu pengetahuan dan teknologi IT-nya juga mungkin terhadap anak kita gitu. Ya sebelum anak kita mengetahui IT, tentu guru-gurunya lebih paham lagi tentang IT. Jadi Bapak Ibu, ini sangat saya harapkan sekali Bapak Ibu jangan merasa tidak mampu dalam IT, tapi mau belajar dalam menggunakan IT, karena tidak tuntutan ya sekarang tidak lepas semuanya dengan IT. Sampai sekarang pun kita mengerjakan SKP segala macamnya, UTMM, itu pun kita
harus paham juga dengan IT. Tentu juga dalam kegiatan ini tanpa dukungan dari Bapak Ibu ini Ibu Daya tentu kewalahan. Jadi mudah-mudahan dukungan Bapak Ibu terhadap ini yang telah membuat dia bersemangat untuk menjadi guru penggerak ini, dan mudah-mudahan nantinya diri ini dapat menyelesaikan tahap-tahap sebagai guru penggerak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kita tetap berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru penggerak yang ada di sekolah kita dan yang ada di kecamatan kita. Jadi guru penggerak di kecamatan kita ini rasa saya sudah cukup banyak juga gitu. Di tempat itu ada Pak Dona yang sudah selesai, dan ada lagi di SMP segala macamnya sudah selesai juga. Ini tahap yang guru penggerak angkatan 11. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa diselesaikan juga. Kami mengucapkan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semua, apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala kita tadi telah menginspirasi kita semua dan memberi motivasi bagi kita yang belum menjadi guru penggerak seperti itu. Mudah-mudahan kawan-kawan kita masih ada yang menyusul. Acara yang selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi pada hari ini. Ya. Ibu Dewi menyampaikan juga saya mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa duduk bersama, saya tidak mau, tapi saya harus pergi ke sekolah satu lagi. Jadi kita juga bunyi dua nih ya, kemari ke sana gitu kan. Saya sering bangunan itu saya tidur di mari, melihat atau kurang lagi atau melihat bahwa tegak-tegaknya itu ada tanda-tanda bangunan di baru akan berdiri dengan megahnya dan tangannya luar biasa. Ya, maaf, ya, ini murid saya nih. Sekarang dia jadi guru saya lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah sudi meluangkan waktunya untuk menyelesaikan kegiatan ataupun aksi nyata dari guru penggerak. Jadi di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui ataupun mendahului. Ini saya pribadi hanya ingin berbagi, karena ini sudah tanggung jawab kami, sudah tanggung jawab saya sebagai guru penggerak, di mana saya harus berbagi mana ilmu yang sudah kami dapatkan. Nanti untuk penerapannya itu tergantung dari kondisi kita sekolah kita masing-masing. Jadi nanti kalau kiranya ada yang berkenan, yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebelumnya. Kemudian kita akan saling berbagi, berkolaborasi. Nah, saya di sini melakukan pendidikan guru penggerak tidak bisa hanya sendiri, karena saya membutuhkan kolaborasi ataupun dukungan ataupun motivasi dari baik dari pihak kepala sekolah, baik dari Bapak Ibu guru semua yang hebat, dan juga butuh bantuan dari murid-murid ataupun orang tua yang ada di sekolah kita SDN 09 Layang Suri. Nah, di mana pembuka yang sudah kita lewati dan kemudian berdoa, kemudian sambutan dari kepala sekolah SDN 09 Layang Suri yang sudah berlalu, maka selanjutnya yaitu akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Nah, di dalam seminasi budaya positif ini ada yang namanya kesepakatan diskusi dulu ya Bapak Ibu. Kita dalam diskusi ini kita punya kesepakatan dulu diskusi.
Nah, di sini saya sudah membuat kesepakatan. Nanti kalau kiranya Bapak Ibu kurang berkenan, bisa kita rubah sama-sama dalam diskusinya. Nah, kenapa dilakukan kesepakatan diskusi ini? Itu supaya jalannya diskusi kita supaya berjalan dengan lancar. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju. Nah, di sini yang pertama berpartisipasi aktif selama diskusi. Kemudian kesepakatan yang kedua, kita sama-sama berpikir terbuka, saling menghargai dan juga saling menghormati. Kemudian yang ketiga, berpendapat setelah dipersilahkan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ingin berpendapat, boleh Bapak Ibu angkatkan tangan, kemudian nanti akan dipersilahkan, baru Bapak Ibu bisa berbicara. Kemudian yang selanjutnya, jika ada satu peserta yang berbicara, yang lainnya setuju untuk mendengarkan. Kemudian yang selanjutnya, mengikuti diskusi dengan perasaan bahagia dan senang ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada tujuan dari tugas aksi nyata modul 1.2, yaitu tentang disiplin positif. Kemudian berbagi praktik baik, diseminasi budaya positif. Kemudian kira-kira Bapak Ibu sudah mendengar kata-kata tentang budaya disiplin positif ya Bapak Ibu. Jadi kira-kira Bapak Ibu adakah di sini yang masih ingat apa itu disiplin? Boleh tunjuk tangan kalau ada yang mengetahui apa maksud dari disiplin ya Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu? Disiplin sekolah kita mungkin ataupun anak datang tepat waktu atau guru tepat waktu itu bisa dikatakan dengan disiplin. Kemudian ada bagaimana contoh dari disiplin. Nah, di sini kalau Bapak Ibu kita sama-sama lihat ya Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan budaya disiplin. Nah, budaya positif adalah di sini nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid berkembang secara kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi disiplin itu intinya kita harus bertanggung jawab. Kemudian budaya positif meliputi ada 6 hal, yaitu yang pertama merubah paradigma stimulasi respon. Yang kedua konsep disiplin positif. Nah, yang ketiga ada keyakinan kelas. Kemudian yang keempat pemenuhan 5 dasar kebutuhan manusia. Yang kelima ada 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam ada segitiga restitusi. Kita bahas satu persatu. Nah, ini adalah simulasi miskonsepsi tentang teori kontrol manusia. Di sini ada ilustrasi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini nih ada ilustrasi menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Kemudian saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahwa terhadap perilaku yang tidak sesuai. Ilustrasi yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk suatu kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu hal untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian ilustrasi yang selanjutnya, ilusi
bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mengutamakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Kemudian yang selanjutnya, ilustri bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Maksudnya di sini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima. Selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hukuman tebusan dalam akan terbentuk. Nah, di sini ada disiplin positif. Maka disiplin positif itu adalah suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Nah, tadi disiplin ya Bapak Ibu. Jadi di mana suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Nah, kemudian dimaksud dengan disiplin positif adalah pendekatan untuk mendidik murid yang bertujuan untuk membentuk kontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri. Nah, sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpedoman kepada nilai-nilai kebijakan universal. Nah, di sini ada kebijakan universal, yaitu ada sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, terlepas dari suku bangsa, ada bahasa, agama maupun latar belakangnya. Nah, ini ada keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, sebelum ini kita bisa coba Bapak Ibu bisa kepalkan tangannya. Ini contohnya nih, ada kepalan tangan saling berpasangan, ini yang menarik. Nah, ini seumpama dengan keyakinan kelas ya. Jadi tangan yang kita kepal ini kita dengan pasangan kita, kemudian ini tugasnya melepas kepalan yang dia genggam. Jadi tangan yang kita genggam ini ibaratnya kita, diri kita. Nah, yang ini yang bertugas mengganggu ataupun yang membuka genggaman kita itu adalah orang lain yang mempengaruhi kita. Misalkan kita ingin datang tepat waktu nih pagi, misalnya jam 7.15 kita sudah ada di sekolah. Kalau kita kuat menggenggam keyakinan kita, keyakinan kelas kita, keyakinan kita sendiri, maka akan berjalan lebih baik. Nah, tapi kalau kita terpengaruh dengan orang lain, misalkan ada orang lain yang mempengaruhi, maka genggaman itu akan terbuka. Contohnya, kita menggenggam ini bagaimana orang bisa membukanya, misalkan dengan cara dilikitik. Nah, itu kalau orang yang penggeli pasti dia akan terbuka. Tentu kita akan bertanya, kenapa kok bisa terbuka tangannya? Maka alasannya adalah karena ada yang mengganggu dengan cara mengikuti kita tadi. Nah, bagi orang yang tidak penggeli, dia tidak akan bisa dibuka. Kenapa tidak dibuka? Karena tidak bisa dia dipengaruhi oleh siapapun. Contohnya kita dilikitik tadi, maka kalau dia tidak penggeli, maka tidak akan bisa terbuka. Ataupun itu adalah ilustrasi tentang keyakinan kelas. Nah, di sini ini ada keyakinan kelas bersifat lebih abstrak ya Bapak Ibu daripada peraturan. Jadi yang dulunya peraturan maka kita rubahkan menjadi perkataan keyakinan kelas yang lebih rinci dan konkret. Nah, keyakinan kelas merupakan pertanyaan-pertanyaan universal. Kemudian pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah ya Bapak Ibu untuk diingat ataupun dipahami oleh warga sekolah kita. Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian ada bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang yang sudah pernah kita lakukan ya Bapak Ibu, tapi mungkin ini namanya aja yang berbeda. Nah, ini contohnya keyakinan kelas
yang bisa digunakan di SDA 09 Dayang Suri. Contohnya, nah ini saya membuatnya jujur, sopan, dan santun. Nah, jadi semua siswa maupun guru maupun warga sekolah itu bisa melakukan itu jujur, sopan, dan santun. Kemudian semangat dalam belajar. Nah, di mana siswa semangat, gurunya juga akan semangat. Itu keyakinan kelas. Kemudian yang selanjutnya menghargai guru dan teman. Kemudian selanjutnya melaksanakan piket dan menjaga kebersihan. Kemudian tertib dalam belajar dan memakai baju olahraga ketika kita atau pelajarannya sedang olahraga. Ataupun bisa misalkan kita buat di dalam kelas saling menghargai teman, boleh, atau itu nanti akan kita buat. Ini kan posisinya sekarang ini sekolah kita belum punya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang seperti apa? Keyakinan kelas mungkin Bapak Ibu sudah membuat di kelasnya masing-masing ya Bapak Ibu, tapi belum secara globalnya yang di SD kita. Nanti kedepannya kita akan buat pelan-pelan ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya manusia itu punya 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama ada bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga ada namanya kebebasan, kemudian ada kesenangan, ada penguasaan. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini yang perlu kita penuhi. Nah, contohnya ada kasus, ini ada posisi kontrol. Nanti akan kita bahas tentang kasusnya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol manusia. Ini jujur ada yang pernah sering saya lakukan mungkin ya Bapak Ibu. Nah, di sini menghindari hukuman. Guru berbuat, misalkan menghardik atau menunjuk atau menyakiti atau menyindir, ya. Kemudian ada pembuatan orang merasa bersalah, misalkan anak itu dia berbuat kesalahan, tentu kita ceramahi misalkan. Kemudian atau kita mengatakan, yang misalkan mengatakan gini, seharusnya kamu ini gini-gini nak, misalkan seharusnya kamu tidak begini, ya boleh juga. Itu yang ini tadi yang menghindari hukuman ya Bu, itu adalah identitas gagal. Nah, kemudian ibu kecewa dengan kamu nak, itu yang harus kita hindari, harus yang kita perbaiki. Ini kadang terjadi dengan saya sendiri mungkin ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita menggunakan misalnya tadi menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau menyindir anak itu, hasilnya anak itu pasti akan memberontak atau menyalahkan orang lain, ataupun dia bisa juga berbohong karena dia sudah sering kita sakiti atau sering kita sindir. Nah, kemudian ada yang tadi kita berceramah misalkan atau mengatakan seharusnya nak kamu begini, ibu kecewa nak dengan kamu gini misalkan. Nah, itu siswa itu akan identik dengan yang namanya menyembunyikan atau menyangkal ataupun berbohong karena dia takut untuk jujur tadi. Nah, kaitannya dengan dunia kualitas, saya murid melakukan guru di luar dunia berkualitas. Ada murid berkata, kalau kita mengatakan dengan anak, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan nanti akibatnya, misalkan guru seperti itu, maka murid kita akan merasa, biarkan aja lah, nanti juga marah-marah lagi. Jadi efeknya anak tuh begitu. Jadi anak itu tadi yang kita awasi atau kita bilang kita rasakanlah kamu misalkan, atau kita kapokkan lah bahasa ininya ya, maka anak itu akan sering bohong ya. Kemudian selanjutnya dampak murid itu akan mengulang lagi kalau ketika kita sering marah-marah dengan begitu, maka anak itu akan mengulang kesalahannya. Nah, jadi ada identitas yang berhasil ataupun sukses, kontrol dari luar. Nah, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah, di sini posisi kontrol guru, motivasi guru berbuat, misalkan membuat alasan-alasan untuk muridnya, atau yang pemantaunya menghitung dan mengukur. Kemudian guru berkata, ayolah lakukan demi ibu ini misalkan. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu dulu misalkan. Nah, kemudian
Apa peraturannya, pemantauannya? Coba kamu ingat peraturannya, itu termasuk identitas yang kontrol dari luar ya Bapak Ibu. Kemudian kalian siswa, nah siswa murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian murid itu akan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, kemudian dampaknya murid itu akan menjadi lemah atau tidak mandiri atau ketergantungan. Nah, kemudian ada identitas keberhasilan. Nah, ini contohnya guru tuh berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Misal kita tanyakan dengan anak itu, maka dengan itu bagaimana siswa itu akan berkata, bagaimana caranya saya tidak untuk memperbaiki keadaannya, mengevaluasi diri, sebagaimana cara memperbaiki diri. Maka siswa itu akan mencari cara bagaimana untuk memperbaiki diri kita. Itu termasuk posisi lima kontrol manusia. Nah, di sini Bapak Ibu ini namanya segitiga restitusi. Menstabilkan identitas yang pertama, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini contohnya gini Bapak Ibu. Misalkan ada anak yang tidak membawa baju olahraga, kita tanyakan dulu, kita cari dulu kita identitasnya. Nah, misalkan Ibu dengar kamu dari guru olahraga, kamu tadi tidak membawa baju olahraga. Mengapa? Jadi kita dengarkan dulu alasan dia mengapa. Nah, setelah sudah mendengarkan alasannya, maka kita akan validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan dengan anak itu, kira-kira kalau kamu tidak membawa baju olahraga pada saat jam olahraga, kira-kira perbuatan kamu salah atau betul? Kita tanyakan dengan dia. Nah, kalau salah, kemudian kita menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas yang tadi yang sudah kita buat sama-sama, misalkan setiap jam olahraga memakai baju olahraga, berarti kan dia sudah melanggar keyakinan yang sudah dibuat di kelas. Jadi kita saling menanyakan. Kamu tentu punya alasan mengapa untuk melakukannya. Berarti setiap siswa itu mempunyai alasan-alasan mengapa dia melakukannya. Kita cari dulu identitasnya. Nah, kalau sudah ketemu, sudah menanyakan keyakinan yang dia langgar, maka kita akan memberitahu anak itu untuk kedepannya, nak, kita perbaiki dulu. Kita perbaiki, jangan sampai kamu mengulang lagi. Karena kalau kamu mengulang, akibatnya akan seperti ini. Misalkan kita ketinggalan pelajaran olahraga, ataupun kita tidak bisa bermain bersama teman-teman, misalkan, itu efeknya. Ataupun kita bertanya, misalkan ada anak yang tidak mengerjakan PR, kita tanyakan dulu, kenapa? Kok ibu dengar tadi dari teman kamu 10 orang misalkan tidak mengerjakan PR kamu? Ya, mengapa? Tapi nanyanya kalau bisa jangan di depan kawan yang ramai. Kita bicara individu, bagaimana kita menjadikan murid kita itu sebagai teman. Nah, kita tanyakan, tadi ibu dengar kamu tidak mengerjakan PR, kenapa? Kita tanyakan. Misalkan dia alasannya, saya tadi malam tertidur bu karena terlalu lelah, ataupun saya lupa misalkan alasannya. Nah, kemudian kita tanyakan, kira-kira tindakan kamu salah tidak membuat PR? Kalau anak tuh bilang salah, misalkan, berarti kita sudah melanggar keyakinan apa, misalkan. Nah, keyakinan yang tadi itu kita lihat lagi, keyakinan apa yang sudah dilanggar, kita kasih tahu. Kemudian kita memberi saran juga kepada anaknya. Nah, kamu sudah tahu kan akibatnya, kalau kamu tidak mengerjakan PR, maka kamu akan ketinggalan pelajaran ini, gitu. Jadi kita bunyikan, kita identitas dulu. Jadi jangan kamu tidak membuat PR, ibu hukum di luar misalkan. Nah, jadi hukuman itu kita hindarkan. Tapi kalau kita mencari tahu alasannya, kemudian tindakan yang salah dia langgar itu apa, kemudian keyakinan kelas yang kita buat apa yang sudah dia langgar, maka nanti ke depannya anak itu akan merasa bersalah dengan tersendirinya. Tapi kalau kita marahkan dia tanpa kita mencari tahu apa yang sudah mereka lakukan kesalahan tadi, maka nanti tidak akan ketemu antara komunikasi kita dengan siswa. Nah, selanjutnya ada ini kita berkaitan dengan pelajar Pancasila.
Jadi di situ ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada mandiri, benar kritis, berkebenangan global, bergotong royong, kreatif. Nah, itu termasuk profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian selanjutnya materi kita adalah nilai-nilai kebajikan universal. Tapi sebelum kita masuk ke nilai-nilai kebajikan universal, kita seperti ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Kira-kira ada yang punya tentang ice breaking, apa yang mau kita lakukan sama-sama untuk supaya nggak tegang acara kita ya Bapak Ibu? Atau ada yang bisa? Misalkan kita apa ya, ice breakingnya Bapak Ibu biasanya kalau di dalam kelas ada memakai ice breaking, boleh ditampilkan. Tepuk jari satu atau apa? Satu, yes. Oh, tepuk semangat gitu ya? Iya. Kita sama-sama tepuk semangat dulu ya, Bapak Ibu. Nanti kalau saya bilang tepuk semangat, maka Bapak Ibu jawabnya semangat gitu ya Bapak Ibu. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, lanjut kita masuk ke dalam nilai-nilai kebijakan universal. Nah, nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang kedua, nilai yang disepakati bersama. Contohnya lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian selanjutnya contoh profil pelajar Pancasila, misalkan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, internal menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, jadi setiap manusia itu ada motivasi. Kita memerlukan motivasi internal maupun motivasi yang eksternal. Nah, motivasi internal tuh contohnya kita menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Nah, sampai di sini kira-kira Bapak Ibu ada yang ingin dipertanyakan? Atau masalah keyakinan kelas ataupun restitusi, segitiga restitusi atau posisi kontrol? Yang bulat tadi. Yang ini, 5 dasar. Boleh Bapak, boleh. Silakan Pak Sanita yang mau bertanya apa Pak? Nampak bertahan hidup ya kan? Bertahan hidup dengan kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Keempat kesenangan. Dan kekuasaan. Dalam tingkatan itu, lebih dulu mana yang harus didahulukan? Kalau 5 kebutuhan dasar manusia itu tergantung dengan keadaan kita masing-masing Pak. Nah, contohnya, misalkan kita melihat anak itu tidak bawa bekal, misalkan di bekal nasi nih ya Bapak. Misalkan anak itu tidak membawa bekal nasi, tapi dia merampas punya orang lain, merampas bekalnya orang lain, kemudian kita tanyakan, kira-kira kan kita tanyakan dulu, kita identitas dulu permasalahan dia, mengapa dia mengambil bekalnya orang lain. Apakah itu hanya kesenangan dia mengganggu, ataupun memang dia merasa lapar, dia tidak bawa bontot, ataupun jajannya terlalu sedikit. Kita tanyakan dulu, kenapa alasannya dia tidak membawa bekal. Nah, misalkan contohnya dia bilang, mama tak masak misalkan, atau mama tadi terlalu cepat-cepat Pak, maka jadi saya merasa lapar, jadi saya butuh makan, saya butuh nasinya teman misalkan untuk isi perut saya karena saya tidak jajan. Itu termasuk anak itu sedang membutuhkan kasih sayang dan juga bertahan hidup. Karena bertahan hidup itu kalau kita nggak makan tentu kita akan sakit ataupun lemah, ataupun ada efeknya yang lebih buruk dari itu. Nah, kasih sayang yang dia butuhkan, ya kita harus berkonsultasi dulu dengan siswanya, kemudian kita konsultasi dengan orang tuanya, kenapa anak
ini sering tidak membawa bekal ataupun tidak sering membawa uang jajan gitu, maka nanti akan ada perubahan karena anak ini membutuhkannya masing-masing, kebutuhannya manusia itu masing-masing. Ini contohnya ada misalkan kesenangan. Kan kadang siswa kita ada yang jahil ya Bapak Ibu. Misalkan ada salah satu siswa kita yang sering kita lihat sama-sama. Dia jahil, sering mengganggu temannya, sering mengejek temannya, misalkan dia usil lah, kerjaannya dia usil. Kita harus tanyakan mengapa dia usil, mengapa mungkin. Kalau sudah kita tanyakan, kita akan bisa menebak, oh berarti anak ini membutuhkan kesenangan aja, anak itu pengen senang-senang aja mengganggu temannya gitu. Ataupun dia membutuhkan suatu kebebasan. Mungkin kalau kelahi itu kan Bapak Ibu biasanya kita lihat, misalkan dia di kelas 1A dia menang, mengganggu temannya, dia selalu berhasil sampai temannya itu menangis misalkan. Itu adalah suatu kebebasan dia. Nah, untuk anak itu tadi di kelas 1 dia sudah bebas melakukan apa yang dia mau. Mungkin di rumah dia tidak bebas, ataupun dia di lingkungan bermain dia di luar rumah dia selalu kalah, misalkan sering diajak temannya, dia yang nangis misalkan. Nah, cara dia untuk memberontak ataupun meluapkan rasa kekalahan dia tadi yaitu di kelas kita. Nah, biasanya anak seperti itu. Nah, kalau kita lihat sering kadang anak kita mencuri ya Bapak Ibu. Ada dia mengambil uang jajan temannya. Nah, biasanya dia di rumah tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk bertahan hidup tadi tidak terpenuhi. Dia tidak dikasih jajan oleh orang tuanya, ataupun dia tidak sarapan di rumahnya karena dia merasa lapar. Nah, dia akan meluapkannya di sekolah dengan mencari teman yang di bawah dia ataupun yang bisa dia kuasai. Dengan cara mempas tadi itu, ataupun dia mengambil uang jajan temannya. Itulah cara dia meluapkan manusia kebutuhannya dia. Jadi ada 5 dasar manusia itu yang harus dipenuhi. Jadi kita sebagai guru, kita harus mencari tahu setiap anak. Oh, anak ini butuhnya ini karakternya, berarti dia membutuhkan ini. Oh, anak ini karakternya begini, berarti dia membutuhkan ini. Kita yang mengidentifikasi. Itulah kita jadikan siswa kita itu menjadi teman kita. Nah, gimana Pak Sanita? Iya. Kita kira-kira jawabannya? Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Sanita. Oke, selanjutnya Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Boleh? Ya boleh, Ibu. Tadi kan Ibu membahas tentang kesepakatan dan tentang disiplin. Disiplin kelas ya. Keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas ini sama dengan kesepakatan kelas? Keyakinan kelas dengan kesepakatan Iya. kelas. Nah, kesepakatan kelas itu hampir sama dengan keyakinan kelas. Jadi kita mencari keyakinan kelas, kita tanyakan dulu ke siswa. Kira-kira nak, misalnya ini, kira-kira kelas kita ini membutuhkan apa dalam belajar? Misalkan kita lihat saling menghargai, misalkan kita atau membutuhkan anak. Jadi kalau kita mencari keyakinan kelas ini, kita tanyakan dulu ke siswanya, kemudian kita kumpulkan, terus kita akan jadikan yang namanya keyakinan kelas. Jadi Sama juga berarti bahasanya aja gitu. iya, bahasanya sama Bahasanya kayak aja dialihkan nih. iya, sama kayak hukuman itu Pak. Hukuman itu kalau dulu mungkin anak yang tidak mengerjakan PR kita hukum di depan misalkan. Nah kalau sekarang sudah tidak boleh lagi. Jadi tapi kita kasih dia pengertian. Kalau siswa yang tidak mengerjakan PR, ini sebisa mungkin kalau bisa kita hindari, jangan menghukum anak, tapi kita tanyakan. Kira-kira, nah tadi ada segitiga restitusi, kita tanyakan dia. Kita stabilkan identitas mengapa dia tidak mengerjakan PR. Kemudian kira-kira tindakan dia salah atau tidak. Nah kemudian kita tanyakan, menanyakan dulu ya, udah sesuai belum dengan kesepakatan kelas kita. Nah kalau kita langgar kan, tentunya kita akan ketinggalan pelajaran yang berikutnya. Jadi bukan, kalau hukuman itu kan bisa tidak, hukuman itu tidak
semata-mata menghukum fisik ya Bapak Ibu. Dengan kita berkata yang kasar ataupun kita bisa berkata lembut tapi arahnya menyalahkan atau menyudutkan anak, itu tidak termasuk dengan. Jadi kita hindarkan itu, tapi kita tanyakan identitasnya, kita kasih tahu bahwasannya yang kamu lakukan itu kan tadi salah. Jadi untuk kedepannya kamu akan memperbaikinya ini. Itulah namanya keyakinan. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada cukup? Oke. Nah, terima kasih. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kita ini harus selalu yang namanya menerapkan budaya positif, ya. Karena budaya positif ini adalah nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan yang berpihak pada murid, agar murid kita berkembang secara kritis, penuh hormat dan penuh tanggung jawab. Jadi dengan adanya kedisiplinan tadi, contohnya keyakinan, nah itu nanti anak itu akan merasa bertanggung jawab. Nah, itu kesimpulannya tentang budaya positif. Nah mungkin hanya itu materi yang dapat saya paparkan, dan saya mengucapkan terima kasih apabila dalam penyampaian saya mungkin ada yang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf karena di sini saya belajar bagaimana saya menerapkan ini. Jadi sama-sama, harapan saya kita sama-sama membuat budaya positif itu di sekolah kita yang seperti apa. Jadi kita akan mengarah sesuai dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kita di kurikulum merdeka ini merdeka belajar, artinya kita menghamba pada murid, ataupun kita mengutamakan murid, kita menanyakan apa yang sudah diapakan dengan murid. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kemudian saya kembalikan kepada moderator untuk menutup acara kita. Kemudian saya ucapkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu keterangan yang panjang lebar yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kita semua. Selanjutnya yaitu acara yang terakhir, yaitu penutup. Nah, penutup ini yang akan dipimpin oleh Bapak Sandi. Biar lebih berkah ya Pak. Baiklah, Bapak-bapak Ibu sekalian, kita mengucapkan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa Allahumma taqabbal minna salatana Allahumma selamat wa taqabbal wa barakatuh fi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka
Alhamdulillah mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya